Fikih ini artinya pemahaman. Yang beliau tentu gali juga dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah maupun sabda-sabda yang mulia Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan Anda semua baik-baik saja. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama saya Andika Ibrar Ahmad dalam program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas fikih perihal sholat. Untuk itu, di studio telah hadir narasumber kita, yakni Bapak Maulana Haji Munirul Islam Yusuf Syahid dan Bapak Maulana Zafrullah Ahmad Pontoh. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik. Alhamdulillah, kita sangat senang sekali mendengarnya Pak. Baik Pak, pada kesempatan ini kita akan membahas perihal fikih dalam sholat. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan, dan pertanyaan demi pertanyaan kami akan tayangkan di layar sehingga Bapak-Bapak bisa menyaksikannya, begitu pula dengan pemirsa kita di rumah Pak. Baik, langsung saja kepada pertanyaan pertama untuk Bapak Pontoh ya Pak. Nah, ada pertanyaan, bisakah sholat dilakukan kapan saja, atau adakah waktu tertentunya, atau adakah waktu yang dilarang untuk melakukan sholat Pak? Sholat kan ada dua macam ya. Iya. Besarannya itu. Yang pertama sholat fardu, yang kedua sholat nafal. Nah, sholat fardu yang 5 waktu itu waktunya sudah ditetapkan. Iya. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa demikian. Iya. Tetapi sholat nafal itu kapan saja bisa kita lakukan. Ada yang sudah dicontohkan juga oleh yang mulia Rasulullah SAW ya. Pada saat-saat mana beliau melaksanakan sholat nafal. Tapi ada juga sholat nafal yang kapanpun kita ingin, karena misalnya kita berdoa khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga ya sholat yang kapanpun kita bisa lakukan. Nah, oleh karena itu nanti yang harus kita lihat apakah sholat itu ya, baik dia sholat fardu maupun sholat nafal itu dilaksanakan sesuai waktunya. Nah, di dalam Islam atau di dalam masa kehidupan yang mulia Rasulullah SAW, ya, beliau sudah mencontohkan itu. Dan ada waktu-waktu juga yang beliau sabdakan untuk kita tidak sholat pada waktu itu. Dan itu yang sangat terkenal di dalam hadis ya, yaitu ada 3 waktu. 3 waktu. Yaitu pada waktu ketika matahari sedang terbit, sampai matahari terbit itu pada waktu itu kita tidak boleh sholat. Begitu juga ketika matahari bertepatan ada di atas ubun-ubun, yang artinya belum ada bayangan. Oh gitu Pak. Ya kan? Jadi bayangan, karena kalau pagi ada bayangan ya, sore juga ada bayangan. Nah, ini pada waktu tidak ada bayangan itu juga kita tidak boleh sholat. Dan yang berikutnya yaitu pada waktu matahari sedang terbenam. Sampai dia benar terbenam, itu pun kita tidak bisa sholat di sana. Itu 3 waktu yang dilarang ketika sholat. Nah, sholat fardu waktunya sudah ditetapkan. Ya. Dan yang mulia Rasulullah SAW sudah mencontohkan seperti saya katakan di awal. Itu misalnya sholat subuh, ya kan? Batasnya itu hanya sampai ketika matahari akan terbit. Nah, begitu akan terbit, kita tidak boleh sholat di situ. Kalaupun ada yang terlambat, maka dia harus misalnya tertidur ya, namanya manusia. Ada orang tertidur ya karena keletihan atau apa, ada halangan atau sakit ya. Lalu dia tidak bisa sholat pada waktunya, sehingga akhirnya, nah kalau sudah waktu yang dilarang, maka dia harus menunggu sampai waktu yang terlarang itu dilewati, baru dia boleh melaksanakan sholat. Nah, ya itulah kira-kira sementara yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Ada tambahan lagi Pak dari Bapak Munir? Ya, tadi pertanyaan itu
apakah waktu-waktu ditetapkannya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Jibril datang di awal waktu sholat dan di akhir waktu sholat, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi artinya yang menetapkan waktu-waktu sholat itu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan langsung kepada beliau. Namun di dalam itu juga ada nawafil. Ekstra, sembahyang-sembahyang ekstra. Kenapa beliau mencintai dan menyukai sekali sholat-sholat ekstra itu adalah untuk menjadikan suatu melahirkan suatu kesemangatan dan kecintaan pada umatnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak hanya kepada hal-hal yang fardu saja, tetapi banyak jalan menuju Tuhan itu untuk meraih ke sebanyak-banyaknya ibadah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada yang sholat itu hanya seumur hidup sekali, setahun sekali, seperti tasbih ya. Nah itu pun beliau lakukan. Ada juga dalam keadaan kondisi yang takut ya, kita tidak boleh meninggalkan sholat itu. Jadi bukan dilarang itu jadi kita tidak melakukan sholat, tapi ada juga waktu-waktu yang kita memang tidak boleh meninggalkan sholat itu dengan sengaja. Nah, jadi sholat itu begitu utama ya, begitu sangat pentingnya sehingga dalam setiap kondisi itu ada kemudahan, ada solusi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Munir. Nih, ada yang mengatakan bahwa sholat itu ada 3 waktu dalam sehari, bukan 5. Nah, apa latar belakangnya? Sebenarnya apa sih hakikatnya mengenai hal ini, Pak? Ya, saya sendiri tidak terlalu banyak perhatian kepada sholat 3 waktu ya. Sebab selalu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti bagaimana kalian melihat aku sholat. Yang dicontohkan dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW itu 5 waktu. Jadi bagaimana mungkin kita akan mengurangi, kecuali bahwa untuk menjaga daripada kita meninggalkan ataupun melanggar daripada syariat itu, di dalam itu ada yang dikatakan hafizus sholat atau sholatul wusta. Jagalah olehmu sholat dan sholat yang di tengah kesibukan. Nah, kita manusia yang 1001 macam kesibukan ini terkadang tidak bisa kita hindarkan. Nah, untuk menjaga itu ada yang sholat itu qobliyah dan dijamak ya, dan ba'diyah. Jadi dijamak itu bukan berarti kita meninggalkan sholat, tetapi untuk menjaga jangan sampai kita itu terlupa ataupun menjadi kita meninggalkan, itu diberikan contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ini kenapa tiba-tiba dijamak? Ya ini aku laksanakan, tidak ada takut, tidak ada hujan, tidak ada perang. Tapi ini aku lakukan ini supaya menjadi kemudahan bagi umat. Nah jadi Nabi Muhammad Rasulullah SAW sering beliau itu misalkan sudah sampai di perbatasan antara dari Mekah ke Madinah, sudah nampak rumah-rumah dan perkampungan di situ. Tapi beliau itu menjamak sholat di sana. Ya, gitu. Jadi itu juga satu kemudahan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Baik, nah dari Pak Foto ada penjelasan tambahan mengenai hal ini, Pak? Oh ya, jadi kalau kita lihat memang di dalam Al-Quranul Karim ya, dalam surah Bani Israel, atau sebagian orang mengatakan surah Al-Isra, ayat 79 itu, di sana memang ada disebutkan ada 3 waktu. Kalau kita lihat sepintas ya, jadi auzubillahi minasyaitonirrajim, aqmis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Nah, sebagian orang melihat itu bahwa aqmis sholata liduluki syams. Nah, duluki syams ini mereka anggap 1 waktu. Oh, gitu, Pak. Lalu kemudian ila ghasaqil lail, ghasaqil lail mereka anggap waktu yang kedua. Baru Qur'anal fajr waktu ketiga. Jadi mereka menganggap bahwa 1 hari 24 jam itu cukup sholat 3 waktu. Tapi sebenarnya kalau disimak dengan baik, ya ternyata ulama-ulama yang dahulu kala juga sudah membahas mengenai masalah ini. Lalu Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam pun kemudian membahas lagi mengenai masalah ini. Nah, Hazrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu juga membahas mengenai masalah ini, gitu, Pak. Yang mengajarkan kepada kita bahwa ternyata dulu Syams, jadi
dalaka syamsu itu artinya matahari condong. Artinya dia sudah lewat tengah hari. Itu satu, arti satunya. Nah itu di situ adalah sholat zuhur. Sholat zuhur. Arti dalaka syamsu juga artinya matahari menguning. Nah itu sholat asar. Oh gitu. Baru kemudian dalaka syamsu itu artinya matahari terbenam. Nah itu sholat maghrib. Maghrib 3 waktu. Nah jadi itu 3 waktu itu dalam satu kata itu sudah diwakili 3 waktu. Oh gitu. Jadi sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Baru ila ghasaqil lail. Nah itu waktu malam sudah gelap, kegelapan malam. Nah itu sholat isya. Lalu kemudian Quran al-Fajr, yaitu mewakili sholat subuh. Nah sehingga akhirnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran juga ada yang menjelaskan, ayat yang menjelaskan mengenai waktu sholat itu fardu 5 waktu. Nah, yang memahami ini kan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu beliau mencontohkan 5 waktu. Dan kalau kita lihat daripada penjelasan para ulama ini dan juga oleh Hadrat Masih Salam dan para khalifah, kita melihat bahwa memang pas sekali apa yang mereka jelaskan itu dengan sunnah atau contoh yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan 3 waktu, tetapi 5 waktu. Oke, baik. Nah sekali tadi sebagaimana komunitas menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW mendapatkan perintah waktu sholat itu mendapatkan contoh dari Allah Ta'ala langsung dengan mengirim malaikat Jibril. Kemudian penjelasan 5 waktu ini juga oleh Pak Pontoh telah diperkuat lagi dengan surah Al-Isra atau Bani Israel ayat 79 mengenai bahwasanya ada loh bukti mengenai sholat 5 waktu itu sendiri. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat sendiri ya Pak, kan namanya sholatnya kan suatu amalan yang sudah turun-temurun dari sejak dulu sampai sekarang, dan memang dari kecil pun saya tuh mengetahui bahwasanya sholat itu 5 waktu, dan ini Bapak Munir dan Pak Pontoh telah menjelaskan yang detail kepada kami. Ada satu ayat yang jelas sekali ya. Iya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Iya. Jadi sholat itu bukan hanya sholat kapan saja semaunya ya, tapi kitabam mauquta, fardu yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Iya. Nah, jadi jelas sekali Nabi Muhammad tidak mungkin dia menyimpang atau melanggar ataupun melalaikan itu semua. Dan beliau selalu berusaha menjalankan waktu sholat itu pada tepat waktunya. Sehingga orang tidak akan lupa. Oh ini waktu yang biasa dimasnunkan ya, disunahkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oke, baik, terima kasih Pak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Ya baik, ini untuk tadi Pak Munir ya, Pontoh. Nah sekarang untuk Pak Pontoh. Nah ada pertanyaan, kapankah waktu sholat tahajud? Dan apakah perlu tidur malam untuk melakukan sholat tahajud? Kadang yang mengatakan kalau misalkan tidak tidur, maka jangan tahajud, Pak. Bagaimana penjelasan hari ini, Pak? Jadi tahajud itu ya, kan di situ asal katanya itu kan jahada. Jahada, iya. Ya kan? Jadi bekerja keras. Nah, oleh karena itu memang pandangan yang umum itu mengatakan bahwa harus ada upaya keras untuk melaksanakan sholat tahajud. Iya. Jadi tidur baru kemudian berupaya bangun, kan gitu. Iya. Nah itu yang dicontohkan oleh yang mulia Rasulullah SAW memang demikian. Ya, jadi kalau seandainya beliau letih, ya, bangun itu beliau sholat 2 rakaat tidur lagi. Gitu, Pak. Nanti kemudian beliau kemudian sudah segar lagi ya bangun sholat lagi beliau 2 rakaat. Nah, ada kalanya beliau sholat memang 4 kali 2 rakaat, terus gitu langsung. Ya. Tapi ada kalanya juga seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu 2 rakaat istirahat, kemudian bangun lagi sholat lagi beliau. Nah, tapi ini kan yang normal, ya normal, ya kan? Normalnya harus demikian. Tetapi kalau ada ya orang yang karena sakit, dia tidak bisa tidur. Ya, atau karena ada satu tugas penting sekali yang dia tidak bisa tidur karena ada tugas penting sekali. Nah, tentu ini satu jadi satu kekecualian ya, pengecualian. Orang-orang seperti ini ya tentu mereka boleh sholat tahajud ya, dalam keadaan yang seperti itu. Tapi kan itu bukan sesuatu yang
yang harus seperti itu, artinya setiap orang bolehlah tanpa tidur dia bukan, tapi ini artinya bagi orang-orang yang memang sama sekali dia tidak punya kesempatan untuk tidur karena suatu sebab. Tadi seperti saya katakan tadi, karena sebab sakit atau karena sebab ada tugas yang sangat penting sehingga dia tidak bisa tidur. Nah, dalam keadaan begitu itu pengecualian. Tetapi yang disunahkan oleh yang mulia Rasulullah SAW itu adalah tidur terlebih dahulu, bangun baru kemudian melaksanakan sholat tahajud. Baik, dari Pak Munir ada tambahan? Menarik sekali sebenarnya Al-Quran ya. Ada waktu-waktu yang nilainya sangat tinggi. Ya, dan ketika dunia sedang sunyi senyap, hening dan sepi gitu, disitulah saat Allah Ta'ala itu mencari, menurunkan malaikat, menyuruh mendengarkan siapa yang mengadu dan bermunajat kepada Allah. Jadi, wa minal laili fasjud lahu. Dari antara malam-malam yang kamu alami itu, bertahajudlah. Nisfahu awin kisminhu. Di tengah malam atau lebih kurang dari itu. Jadi tidak disebut tidur atau tidak tidur itu. Ya namanya malam kan, kami jadikan malam itu untuk istirahat. Tetapi orang yang dawam dan orang yang haus akan jumpa dengan Tuhan itu hampir-hampir tidak pernah tidur itu. Jadi hati, pikiran dan perasaan itu selalu bertawaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Muhammad Rasulullah SAW terkadang sholat tahajud itu begitu panjangnya. Surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Maidah dibaca sampai sahabat ini kapan mau rukunya katanya gitu. Ikut yang kedua masih begitu panjang. Jadi membuat beliau asik di sana. Kalau kita kan mikir tidur dulu jangan ya atau bangun tidak itu. Kalau Rasulullah tidak. Semakin banyak masalah dan keinginan dan munajat kepada Allah, semakin panjang-panjang beliau menjalankan tahajud itu. Nah, jadi di sini kadar iman seseorang itu tidak menjadi masalah dari tahajud itu harus tidur atau tidak, tapi memang tentu ya malam itu kami jadikan malam itu supaya kamu mendapatkan kedamaian di sana. Nah, jadi di sini masalah tahajud itu asa ayyabathaka rabbuka maqama mahmuda. Jadi satu jenjang yang bisa meraih banyak pahala dan cepat dan juga sempurna itu tahajud. Nah, ini mujahadah itu memang upaya yang sangat keras ya, yang para nabi tidak pernah meninggalkan itu. Jadi tahajud ini suatu ibadah tambahan yang sangat inilah biasa yang sekali. sekarang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah yang mempesona, mengagumkan dunia. Kata ini seperti ibadah yang baru. Orang-orang Ahmadiyah ini di mana saja waktu jalsa atau kapan tidak pernah meninggalkan sholat tahajud ini. Dan mereka baru menyadari ada di zaman Rasulullah itu begitu juga. Baik, selanjutnya kepada pertanyaan selanjutnya yaitu ini. Ada seorang yang bertanya kepada kita tentang jika seseorang belum sholat witir dengan niat untuk melakukannya saat tahajud, tapi dia tidak bangun, kapankah sholat witir bisa dilakukan, Pak? Pak Munir. Ya, sebetulnya Allah witrun wa yuhibbu witrah. Allah ganjil dan suka akan ganjil. Tapi di situ maksudnya jadi jangan kamu tinggalkan. Sampai Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah. Beliau mengatakan sahabatku mewasiatkan kepadaku, jangan kamu tidur dengan tanpa melakukan sholat witir. Nah, jadi Nabi Muhammad Rasulullah SAW kadang-kadang sebelum tidur beliau pun sholat witir ataupun sesudah berakhir waktu tahajud itu beliau lakukan witir. Nah, artinya kalaupun sudah kita misalnya mufti kami mengatakan begini, kalau misalnya kita niat tapi tidak bangun, kalau bisa sebelum kita sembahyang subuh pun lakukanlah witir itu. Jadi artinya begitu pentingnya ya, tidak jadi sahabat Rasulullah SAW diwasiatkan jangan meninggalkan witir, itu pun jangan kita mahrum dari sana itu. Tapi tentu saja yang selalu tahu akan kondisi dia akan melakukan witir waktu Isya ataupun setelah itu dia akan upayakan. Oke, baik Pak, penjelasan tambahan dari Pak Ponto. Ya kalau kita melihat juga ada ya sabda yang mulia Rasulullah SAW itu bahwa kapanpun kita teringat mengenai sholat yang tertinggal itu, hendaknya kita melaksanakan pada waktu kita ingat itu. Nah, jadi yang penting tadi bahwa tidak dilaksanakan pada waktu-waktu yang terlarang.
Nah, ada penjelasan Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bahwa ketika azan subuh, maka ketika itu sampai terbit matahari hanya ada 2 sholat, yaitu sholat sunnah qabliyah dan sholat fardu subuh. Nah, kalau ada yang dilaksanakan maka itu artinya setelah matahari terbit baru kita bisa melaksanakan. Nah, kalau kita teringat waktu itu ya kita memang lebih bagus kita menunda sampai matahari terbit, kecuali memang sebelum azan kita terbangun ya kita harus berupaya maksimal untuk kita sholat dulu lah, witir, yang tertinggal apapun yang tertinggal, mau witir atau tahajud atau apa saja, kita upayakan maksimal sebelum azan subuh. Nah, karena setelah itu kita tidak akan bisa melaksanakan lagi sholat. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Karena waktu kita terbatas, jadi kita akhiri perbincangan kita kali ini. Insya Allah mudah-mudahan kita berjumpa kembali pada episode berikutnya Pak. Kami sekali lagi mengucapkan jazakumullah hasanah jaza. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai fikih dalam sholat. Insya Allah kita akan mengupas perihal fikih lainnya pada episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program-program MTA lainnya, termasuk menyimak khutbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadullah Ta'ala bin Nasir Aziz hanya di MTA. Saya Andika Ibril Ahmad beserta seluruh kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Saksikan selalu program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.